Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafael Rahmansyah, NIM 2223210070, kelas PAI 5C. Saya akan menjawab tugas PLP 1. Yang pertama itu nomor 1, apa saja materi mata pelajaran kuliah PLP 1 dalam 7 pertemuan? Membuka mengenai MBKM dan membahas Keputusan Menteri KMA 347 tahun 2022 untuk mengacu pada UU nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan, pasal 4 yang memanfaatkan bahwa pendidikan diselenggarakan sebuah proses pemberdayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. Dan selanjutnya observasi. Kultur di sekolah atau budaya sekolah adalah sekumpulan pada tingkat lalu kebiasaan, nilai, norma, iklim kebudayaan sekolah yang bernama hasil proses yang panjang, dan setiap sekolah memiliki keunikan budayanya sendiri. Jenisnya seperti A. Pola perilaku seperti cara berinteraksi, berhubungan satu sama lain, baik siswa dengan siswa lainnya maupun dengan guru. B. Simbol artefak seperti logo sekolah, seragam sekolah, slogan ataupun dekorasi lainnya yang mencerminkan identitas sekolah. C. Dan lain-lain. Struktur organisasi di sekolah adalah susunan tata sekolah, tata hubungan antara berbagai bagian identitas sekolah yang diatur untuk mencapai tujuan pendidikan. Sebutkan organisasi terdiri dari umum, yaitu kepala sekolah, wakil kurikulum yang terdiri dari 3, yaitu wakil akademik, kurikulum, dan kesiswaan, dan sarana prasarana, yaitu C. Guru, tenaga pendidikan, komite sekolah, dan lain-lain. Peraturan dan tata tertib yang dibuat oleh pihak sekolah untuk menciptakan suasana yang aman dan nyaman. Dihubungkan sekolah, tata tertib sekolah, mematuhi dan larangan yang harus diatur oleh siswa, harus ditaati oleh siswa dan guru, kepala sekolah, dan perangkat sekolah lainnya. Kegiatan semi formal adalah kegiatan yang bersifat formal di sekolah adalah upacara bendera, apel pagi, rapat dewan guru dan kepala sekolah, dan yang pertemuan kedua yaitu tentang komponen silabus dan RPP yang terdiri dari 12, yaitu silabus, RPP, kalender akademik, propa, promas, rinom pekan, buku absen, buku jurnal, penilaian, portfolio, soal, media pembelajaran. Silabus adalah rencana pembelajaran secara sistematis untuk mengatur proses pembelajaran dan penilaian. Komponen terdiri dari 9, yaitu identitas pembelajaran, identitas sekolah, komponen inti, komponen dasar, mapel, kegiatan pembelajaran, penilaian, alokasi waktu, sumber. RPP, rencana persiapan pembelajaran, yang terdiri dari 13 komponen. Identitas sekolah, identitas mapel, kelas atau semester, materi pokok, alokasi waktu, tujuan pembelajaran, komponen dasar, indikator penilaian, materi pembelajaran, metode dan model, media, sumber pembelajaran, penilaian. Pertemuan ketiga yaitu tentang presentasi modul ajar. Cover umum identitas modul: nama penyusun, nama instansi,
jenjang sekolah, tahun pelajaran, dan tahun penyusun, mata pelajaran, kelas, fase, semester, alokasi waktu, dan elemen. Komponen awal RP, sarana dan program, target peserta didik, jumlah peserta didik. Pertemuan keempat, manajemen sekolah, Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional dan KMA 347 tahun 2022 tentang pedoman mengimplementasikan kurikulum merdeka pada madrasah. Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, program, dan pengawasan sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi. Manajemen sekolah adalah penerapan prinsip manajemen dalam perorganisasian sumber daya sekolah serta proses belajar mengajar. Tujuan pengembangan menggunakan kualitas sekolah untuk pemajuan dan peraturan. Pertemuan kelima, sarana dan prasarana. Sarana yaitu perlengkapan dan persyaratan yang bisa dipindah-pindah, biasanya lebih bersifat objek habis pakai, sehingga pertanyaan bersifat, sedangkan prasarana yaitu fasilitas dasar dan utama untuk menjalankan fungsi sekolah dan dapat digerakkan barangkali tanpa kehilangan fungsinya maupun ada penurunan kualitas atau komponennya. Fungsinya memudahkan proses kerja, memperkuat proses kerja, memperkuat produktivitas, memperkuat kualitas rusil, memperkuat kenyamanan. Pertemuan keenam, manajemen guru dalam pembelajaran. Manajemen guru dalam proses yang perencanaan oleh guru. Manajemen guru adalah proses yang melibatkan perencanaan oleh guru untuk mencapai pembelajaran. Perencanaan adalah proses pengajuan rencana yang mencangkup tujuan pembelajaran, materi, metode, dan penilaian. Pelaksanaan adalah tahap di mana rencana yang telah disusun diimplementasikan dalam proses pembelajaran. Evaluasi penilaian adalah proses penilaian yang dilakukan untuk mengukur sejauh mana tujuan pembelajaran telah tercapai. Pertemuan ketujuh, perkembangan peserta didik. Keuntungan memahami perkembangan peserta didik: 1. Pembelajaran tahun lebih efektif, memahami guru, menggunakan guru mengerti kebutuhan dan materi untuk setiap siswa. Guru dapat lebih mudah mengenali jika ada keterlibatan dalam perkembangan peserta didik. Membantu menceritakan instrumen kelas yang mendukung. Tugas yang kedua itu, menurut saudara apa manfaat materi mata kuliah LPLP 1 7 pertemuan? Menurut saya, dengan memahami materi tentang kultur, struktur organisasi, tata tertib, dan kegiatan semi formal di sekolah membantu saya untuk mengetahui komponen-komponennya supaya saya mudah beradaptasi dengan lingkungan sekolah lainnya. Yang kedua, dengan materi tentang administrasi sekolah memberikan gambaran tentang aspek-aspek manajemen
sekolah yang perlu untuk saya pelajari pada saat saya menjadi asisten mengajar, dan lain-lain. Selanjutnya PLP 2 yang soalnya cara mengimplementasikan manajemen sekolah dan manfaatnya dalam mencapai tujuan pembelajaran, yaitu 1. Menggunakan perencanaan yang matang dengan secara harus terlibat dalam merencanakan kurikulum, program pembelajaran, dan kegiatan sekolah. Manfaat dapat memastikan semuanya aspek pendidikan terencana dengan baik sehingga tujuan pendidikan dapat tercapai secara efektif. Melakukan perorganisasian sumber-sumber daya. Manfaat dapat memiliki penggunaan sumber daya yang ada untuk mendukung proses pembelajaran. Pelaksanaan program secara efektif, manfaatnya dapat menjamin kualitas dan pencapaian tujuan pembelajaran. Melakukan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Manfaat dapat mengetahui dan mengidentifikasi atau area yang perlu ditingkatkan. Soal yang kedua yaitu hubungan metode dan model adalah dapat menentukan bagaimana materi akan disampaikan dan bagaimana siswa akan belajar. Ini mempengaruhi pemilihan media, instrumen penilaian, dan struktur modul ajar. Media penilaian harus selaras dengan metode dan model yang dipilih. Ini juga mempengaruhi bagaimana asesmen akan dilakukan dan bagaimana modul ajar disusun. Yaitu soal yang ketiga, persiapan saya untuk mengikuti program asisten mengajar nanti. Yang pertama itu terlebih dahulu mempelajari kurikulum dan silabus. Yang kedua mengembangkan keterampilan membuat modul ajar, belajar dan menyiapkan media pembelajaran, mempelajari setiap mata kuliah yang bersangkutan dengan asisten mengajar nanti, dan bertanya-tanya kepada kating-kating tentang persyaratan asisten mengajar, mempersiapkan mental dan berbanyak doa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.